masalah-masalah atau kalimat yang ideal itu yang seperti apa? Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Nyoman Sutisna dapat kembali menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Bincang Bahasa dan Sastra disiarkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, karya tulis ilmiah merupakan salah satu bentuk tulisan yang digunakan untuk membahas sebuah permasalahan dengan menggunakan teori atau metode tertentu yang ditulis secara sistematis. Namun, seringkali kita menemukan masalah dalam menulis karya ilmiah. Untuk membahas hal tersebut, kali ini kami akan membahas sebuah topik permasalahan kebahasaan dalam artikel jurnal ilmiah. Dan di Studio Subasita telah hadir narasumber kita, Bapak Made Sudiana M. Hum. Selamat datang Pak Made, bergabung kembali di Studio Subasita. Sehat selalu ya? Ya, terima kasih Pak Nyoman. Ya, senang sekali saya bisa hadir lagi di Studio Subasita dan kita bisa berbincang lagi. Saya sehat, semoga semua sehat. Ya, dan sahabat bahasa juga sehat tentunya. Iya, betul. Ya. Harus sehat ya. Ya. Di masa pandemi seperti ini, kesehatan yang utama. Ya, betul ya Pak Made ya? Yeah. Baik, kembali ke topik kita kali ini, permasalahan kebahasaan dalam artikel jurnal ilmiah. Apa sih ini Pak Made? Baik, sebelum saya membahas permasalahan kebahasaan dalam artikel jurnal ilmiah, saya ingin lebih umum sedikit menyampaikan permasalahan kebahasaan secara umum ketika kita menulis karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini tentu banyak jenisnya ya Pak Nyoman Sutisna. Jadi ketika kita menulis karya tulis ilmiah, biasanya masalah yang muncul dari sisi kebahasaan ini sering kurang mendapat perhatian. Ya, dalam kesempatan ini kita tidak akan membicarakan bagaimana menulis karya tulis ilmiah, tetapi kita akan membahas bagaimana penggunaan bahasa di dalam karya tulis ilmiah. Ya, nah, betul. dalam hal ini, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang permasalahan kebahasaan dalam artikel jurnal ilmiah. Jadi saya khususkan untuk artikel jurnal ilmiah. Karena ini sering sekali terjadi kesalahan dalam karya tulis ilmiah ini. Nah, kesalahan yang sering terjadi menurut saya itu berkaitan dengan kekurang perhatian penulis ya ketika mereka membuat tulisan dalam bentuk artikel maupun yang sejenisnya. Nah, itu yang kita Beli Made, kalau bisa kita beri pengantar di awal. Karya tulis ilmiah ini bentuk tulisan formal ya Beli Made ya, yang betul. sangat berbeda dengan tulisan-tulisan kontemporer. Ya, keformalan itulah yang menunjukkan sebuah tulisan itu menjadi sebuah tulisan akademis. Jadi yang ilmiah begitu ya. Keformalan dan ada aturan yang memang harus diikuti. Ketentuan kebahasaan dan juga ada kaidah-kaidah yang memang harus diikuti ketika kita menulis, dan kaidah-kaidah umum sebenarnya yang harus diikuti ketika kita menulis, karena tulisan ini merupakan ragamnya formal. Itu yang harus kita pahami dulu, bahwa karya tulis ilmiah itu ragam bahasa tulis formal. Itu yang harus kita pahami dulu. Iya, betul. Ya. Karena di masyarakat seringkali kita menggunakan
ragam bahasa yang tidak formal. Saat kita berkomunikasi sehari-hari kan betul. tidak ada masalah. Tetapi dia akan menjadi masalah saat itu diterapkan saat kita membuat tulisan ilmiah, begitu ya, Betul. Pak Madi ya? Nah, ketika kita menulis misalnya dalam situasi tidak formal, kita sering menuliskan bahasa lisan dalam tulisan kita. Iya. Nah, yang sering terjadi, kebiasaan kita menuliskan bahasa lisan dalam tulisan kita itu muncul dalam tulisan ragam formal ini. Jadi itu mungkin yang perlu mendapat perhatian. Perhatian ya. Perlu kita perhatikan yang seperti itu. Baik, nah sekarang kita kembali ke artikel jurnal ilmiah. Ya. Sebuah tulisan ilmiah yang dimuat, dipublikasikan Betul. lewat jurnal, begitu ya, Brimadi ya. Karakteristik dari tulisan-tulisan yang dimuat di jurnal ini seperti apa, Brimadi? Ya, mungkin maksudnya karakter karya tulis Karya ilmiah. tulis, iya, betul. Ya, karakter kebahasaan dalam karya tulis ilmiah mungkin gitu ya. Jadi karya tulis ilmiah ada yang disebut dengan karakter cendikia. Jadi cendikia, lugas, jelas, konsisten, ringkas dan padat, formal, objektif, dan bertolak dari gagasan. Itu merupakan karakteristik kebahasaan dalam karya tulis ilmiah. Ya, karya tulis ilmiah termasuk juga artikel jurnal. Jadi mungkin bisa sedikit tentang dari bagian-bagian tadi itu, ya, mulai dari cendikia tadi. Ya, cendikia itu mampu mengungkapkan hasil pikiran logis. Hasil pikiran yang logis, mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima dengan baik Sesuai dengan apa maksud dari penulis, itu yang diterima oleh si pembaca ya. Apa yang dimaksudkan oleh penulis, begitu juga yang diterima oleh pembaca. Sehingga sebuah tulisan ragam formal, tentunya yang ilmiah, itu harus mempunyai sifat penulisnya orang yang ilmiah, sehingga dia mampu mengungkapkan hal-hal yang ilmiah dan ini bisa ditangkap oleh pembaca, walaupun nanti pembaca umum yang membaca itu tidak harus akademisi ya. Tidak harus, tetapi ungkapan-ungkapan itu tentu sifat keilmiahannya itu kelihatan di situ. Betul. Nah, selanjutnya karakteristiknya lugas. Ya, lugas itu tidak bertele-tele ya, pasti ya. Tidak bertele-tele tentunya, mampu mengungkapkan gagasan secara langsung. Apa yang ingin disampaikan langsung diungkapkan secara lugas. Iya, betul. Sehingga pembaca pun akan menangkap apa yang ingin disampaikan itu dengan tepat dan cepat tentunya. Dalam bahasa lainnya to the point begitu ya, langsung ke topik yang mau apa disampaikan. Yang diungkapkan. Ya, tidak bertele-tele dan tidak berpanjang-panjang tentunya. Baik, betul. Mungkin dari 10 halaman begitu, itu semua padat. Ya. Gitu ya. Ya, biasanya dalam jurnal ilmiah itu ada pembatasan halaman. Ini pembatasan halaman tentunya membuat tulisan kita menjadi lebih lebih pas, lebih tepat, karena biasanya ada pembatasan, Pak. Ya, betul. Jadi panjang tulisan misalnya tidak lebih dari 15 halaman. Gitu. Biasanya masing-masing jurnal itu punya gaya sendiri-sendiri ya. Tiap-tiap jurnal punya gaya selingkung. Dan untuk jurnal ilmiah umumnya hampir sama ya. Ada kemiripan karena ada ketentuan-ketentuan yang hampir sama ketika kita menulis. Begitu. Nah, lugas, kemudian ini pasti berhubungan dengan yang selanjutnya, jelas. Ya, apa yang disampaikan harus jelas ya. Apa yang disampaikan oleh penulis itu harus jelas. Seperti tadi, tidak bertele-tele. Jadi kejelasan itu perangkaian satu gagasan dengan gagasan yang lain dengan menggunakan kalimat yang jelas, ya. Juga penyampaian paragraf juga harus jelas. Jadi ada gagasan yang ingin disampaikan, ada kesatuan ide di sana, ada juga
keruntutan ide yang ingin disampaikan itu, kepaduan. Jadi antara paragraf satu dengan paragraf lain atau kalimat satu dengan kalimat lainnya itu kalau dalam satu paragraf hubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu ada kepaduan. Jadi memang berhubungan begitu ya. Memang berhubungan itu tentu dari sisi pemahaman itu akan lebih mudah. Tulisan itu gagasannya juga akan lebih mudah dipahami seperti itu. Iya. Ya. Yang selanjutnya itu ada tadi konsisten ya, Blimade ya? Ya, konsisten. Kalau konsisten ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan, kita harus konsisten menggunakan kaidah kebahasaan. Karena itu sudah diatur, ada bukunya gitu ya? Ya, ada kaidah kebahasaan. Misalnya kalau dari sisi ejaan, kita juga harus konsisten menuliskan ejaan. Dari sisi pembentukan kata itu juga pembentukan kata yang formal tentunya, bagaimana sebuah kata dibentuk dalam bahasa Indonesia. Terus kalau seandainya ada pengulangan, bagaimana perulangan, bagaimana perulangan itu dibentuk, karena ini sering terjadi. Misalnya perulangan, misalnya bagaimana mengulang kata majemuk, misalnya rumah sakit ya, misalnya. Itu ada aturan tertentu, ada ketentuan seperti itu. Nah, penulis semestinya mengetahui hal itu. Setidaknya, menurut saya, dengan beberapa ketentuan yang ada dalam kaidah kebahasaan itu, kalau penulis sudah memahami kaidah-kaidah itu, walaupun nanti ada editor atau penyunting naskah itu, jadi ada lebih awal ada swaedit. Jadi penulis melakukan edit mandiri sebelum tulisan itu diedit oleh diajukan ke sebuah jurnal. Jadi penulis mengedit sendiri tulisannya sebelum diajukan ke sebuah jurnal. Jadi ketaat-asasan penerapan kaidah kebahasaan itu penting ketika kita berbicara karya ilmiah berkaitan dengan permasalahan kebahasaan itu, Paman. Ya, karakteristik berikutnya itu ringkas padat, mungkin berhubungan tadi dengan lugas dan jelas itu lugas ya, dan jelas ya, berkaitan. Ya, tidak ada unsur-unsur yang mubazir. Nah, unsur-unsur yang mubazir ini sering terjadi, Pak Nyoman. Misalnya sudah ada yang menyatakan jamak, misalnya para sudah menyatakan para itu untuk jamak, para murid misalnya seharusnya begitu, jadi ditulis para murid-murid. Sudah para sudah jamak, murid-muridnya jamak lagi. Nah, ini perlu diperhatikan kapan kita menggunakan kalimat ringkas, padat, ya tidak mubazir tentunya. Betul. Nah, pengulangan ide juga. Kalau mungkin dalam gaya penulisan yang lain, repetisi itu dibuat untuk misalnya menguatkan ide, gagasan seperti itu. Nah, dalam karya tulis ilmiah tentu ini harus repetisi atau pengulangan yang tidak perlu itu mungkin harus diperhatikan. Iya ya, supaya tidak terjadi kesalahan mubazir, kaidah gitu ya. Ya, mubazir juga. Mubazir yang paling sering. Hemat tentunya. Hemat dalam penggunaan bahasa. Hemat bukan berarti kita menggunakan kata-kata yang singkat, tetapi hemat dalam arti kita tidak menggunakan kata yang tidak diperlukan. Iya, gitu ya. Iya. Tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Ya, apalagi kalau sampai kita sebut lebay begitu ya. Iya. Jadi kalau tulisan tertentu mungkin tidak masalah. bisa lebay karena penulis menginginkan itu begitu ya. Tetapi dalam karya tulisnya tentunya ringkas padat itu juga dia hanya mengacu nanti ke arah apa yang ingin disampaikan. Jadi apa yang ingin disampaikan dia akan selalu mengacu kepada tujuan penulisannya. Mau menulis apa kira-kira begitu ya. Ya. Objektif selanjutnya gimana ya? Selanjutnya formal.
Oke. Ya, formal ya. Kita urutkan formal dulu ya. Formal bentuk pengungkapan yang formal atau standar. Misalnya standar yang dimaksud itu pada lapis ejaan. Dari sisi diksi mungkin juga Ya, ya. misalnya analisis. Yang baku itu analisis ya, bukan analisa. Nah, Padahal analisa juga sering kita dengar ya. sering kita dengar dan sering digunakan di masyarakat, dan banyak yang menggunakan itu dan mengira itu sudah formal, bentuk sudah baku ya. bentuk baku, padahal itu belum. Itu dari sisi keformalan. Mungkin Ya. bentuk lainnya kata turunan mempesona, yang harusnya memesona, padahal Ya, betul. yang di masyarakat yang mempesona begitu ya. Ya, itu Padahal berkaitan dengan pembentukan kata, betul. Ah. Berkaitan dengan pembentukan kata juga ada misalnya menyosialisasikan. Nah, itu kan bentuk yang kapan bentuk luluh ya, menyosialisasikan yang seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan imbuhan dalam sebuah Kata bentuk dasar. ya, dalam sebuah kata jadian, itu tentu harus diperhatikan. Ini penting berkaitan dengan sejauh mana penulis peduli terhadap bahasa yang digunakan. Bukan hanya artikel orang bahasa ya. Iya, semua artikel Semua ilmiah artikel ya. ilmiah. Saya juga melihat banyak penulis yang bukan bidang bahasa tetapi sangat memperhatikan. Sangat memperhatikan. Karena memang seharusnya saat kita membuat tulisan ilmiah, karya tulis ilmiah, walaupun dia tidak bidang bahasa, Iya. tetap bahasa itu memang harus Tetap diperhatikan bahasa ya. itu diperhatikan. Bagaimana kita menggunakan bahasa gitu ya. Tetap diperhatikan. Berikutnya kalimat. Ya, keformalan itu terlihat dari bagaimana bagaimana penulis menggunakan struktur kalimat yang formal. Ya, jadi penulis tidak menggunakan struktur kalimat yang ragam santai. Jadi struktur kalimat formal. Nah, pemilihan struktur kalimat ini juga sangat menentukan sebuah karya ilmiah itu menjadi Yang sebuah padu, tulisan yang ringkas, Ya, dan ciri betul. khas ilmiahnya ada begitu Ya, Made ya. betul. Ya. Selanjutnya ada objektif. Ya, objektif itu berkaitan dengan bagaimana unsur-unsur yang ada dalam sebuah kalimat itu, misalnya ya, sebuah kalimat itu jelas. Ya, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, itu harus jelas. Jadi dalam karya tulis ilmiah itu juga tidak boleh kita melihat secara subjektif gitu ya. Ya. Apa yang dibahas di sana, bagaimana penyelesaian dari permasalahan dari tulisan itu harus kita lihat secara objektif. Begitu mungkin Made ya. Ya. Ya, unsur subjektifnya itu tidak boleh ada dalam sebuah karya tulis ilmiah. Ya, Gitu betul, ya. betul. Ya, itu yang dimaksud ya, objektif. Bagaimana kita menuliskan itu sesuai dengan apa adanya Iya, gitu ya. betul, Apa betul. yang ada dalam Iya. tulisan kita itu. Tidak ya, beropini begitu ya. Iya, iya betul. Kemudian yang terakhir itu ada gagasan. Pasti ya, Made ya. Iya. Yang terakhir karakteristik sebuah karya tulis ilmiah itu berlandaskan pada sebuah gagasan. Ya, gitu tentu sebuah tulisan itu berlandaskan pada gagasan. Jadi tulisan kita itu selalu mengacu pada gagasan apa yang akan kita tulis. Itu acuan kita selalu ke sana, sehingga gagasan itu penting. Gagasan itu penting kita selalu jadikan acuan ketika menulis. Jadi selalu arahnya ke sana gitu. Nah, yang tadi yang disampaikan Made itu karakteristik ciri-ciri sebuah karya tulis ilmiah. Iya. Nah, selama ini masalah-masalah yang ada yang Made temukan dalam karya tulis ilmiah itu biasanya apa saja? Baik, berkaitan dengan karya tulis ilmiah, permasalahan yang sering terjadi, saya awali saja dari judul ya, Pak Nyoman ya. Jadi dalam judul itu sering terjadi dari sisi kebahasaan, saya melihat sering terjadi
pengelompokan kata itu yang kurang diperhatikan. Ya, maksud saya dalam judul biasanya penulis judul itu tidak memperhatikan kelompok kata. Ya, sehingga dalam penulisan itu kadang-kadang kelompok katanya yang seharusnya ditulis dalam satu bagian, satu baris misalnya, bisa kelompok kata yang seharusnya dalam satu baris itu, yang baris pertama sebagian dan baris kedua dilanjutkan di baris kedua gitu ya. Sebagian. Padahal harusnya kelompok kata itu tidak boleh dipisahkan. Ya, tidak boleh dipisahkan. Sebaiknya ditulis atau dibuat menjadi satu baris. Satu baris. Atau nah, ini sangat mengganggu. Bisa jadi penulisan seperti itu mengganggu makna. Bisa pemahaman jadinya berbeda ya. Bisa jadi pemahaman menjadi berbeda. Nah, berkaitan juga dengan judul, yang sering terjadi juga penggunaan tanda baca dalam judul. Iya. Ya, ini penting. Misalnya ketika menggunakan tanda titik 2 yang memuat anak judul misalnya, kalau menggunakan anak judul. Kapan kita menggunakan tanda koma kalau memang diperlukan pemisahan. Nah, pemisahan yang saya maksud itu misalnya tempat, misalnya penelitian itu dilakukan di mana, ada pemisahan di situ, misalnya desa, kecamatan, kabupaten. Itu kadang memang dibutuhkan gitu ya, karena untuk membedakan. Ya, kalau kita sudah tahu mungkin tidak masalah, tetapi kan belum tentu semua orang tahu ya desa mana kecamatan dan mana kabupaten. Nah, syukur kalau ditulis di situ. Misalnya desa A, kecamatan B, kabupaten C, misalnya seperti itu. Kalau tidak kan bisa menjadi ini. Ya, rancu. Bisa dianggap satu bagian ya. Nah, padahal itu tidak seperti itu. Nah, ini sering terjadi, Pak Nyoman. Nah, itu tadi dari sisi judul. Kemudian dari keseluruhan dari isi itu, permasalahan yang sering muncul tadi sudah sempat disinggung oleh Blim Ade di awal itu kan. Kalau permasalahan secara umum ya, permasalahan secara umum sebelum tadi itu permasalahan secara umum itu misalnya aturan penulisan yang pertama. Nah, aturan penulisan yang pertama itu sering bermasalah. Permasalahan aturan penulisan atau ejaan. Berikutnya pemilihan dan pembentukan kata. Yang tadi sempat disinggung juga menyosialisasikan itu ya. Bagaimana memilih kata berkaitan dengan kata yang mana yang tepat digunakan. Kata mana yang baku, yang mana tidak baku gitu ya. Dan pembentukan kata, bagaimana sebuah kata dibentuk. Itu berkaitan dengan pemilihan dan pembentukan kata. Berikutnya ada juga penyusunan kalimat. Ya, bagaimana kalimat itu disusun tentu sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Ya, kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah itu singkat, padat, dan jelas. Seperti tadi karakteristik karya tulis ilmiah itu ya, singkat, padat, dan jelas. Kalaupun memerlukan bentuk kompleks, silakan menggunakan bentuk kompleks, tetapi jangan sampai mengaburkan. Iya, jangan sampai mengaburkan maksud. Nah, bentuk kompleks ini juga sering bermasalah ketika penulis kurang memahami bentuk kompleks atau bentuk majemuk. Ini perlu diperhatikan. Nah, bentuk kompleks, model yang misalnya majemuk kompleks, kalau kita sebut dulu itu kita kenal dengan kalimat majemuk campuran. Nah, kalau kalimat majemuk campuran yang digunakan itu juga harus hati-hati. Kapan kita menggunakan setara dan kapan kita menggunakan bertingkat. Karena ini sering terjadi. Kalau penggunaan setara dan bertingkat dua-duanya ada, ini biasanya untuk karya tulis ilmiah agak susah. Apalagi membicarakan hal-hal yang agak rumit begitu ya. Jadi sebaiknya saya sarankan untuk menggunakan kalimat yang tunggal saja. Karena itu bisa diuraikan seperti kalaupun itu. Kompleks tidak terlalu kompleks ya, kalaupun kompleks tidak terlalu kompleks.
tidak kalau dulu kita sebut dengan tidak majemuk bertingkat gitu ya. Jadi campuran maksud saya, campuran. Salah Jadi, satu ya ada bertingkat atau setara. Setara begitu itu lebih mudah memahami dan itu tentunya perlu pemahaman dalam hal kalimat juga. Berikutnya penyusunan paragraf. Pak Nyoman sering sekali penyusunan paragraf dalam karya tulis ilmiah itu unsur kesatuan dan kepaduannya itu tidak diperhitungkan. Itu yang diabaikan ya? Ya, padahal hal itu sangat menentukan sebuah karya tulis ilmiah itu mudah dipahami oleh pembaca atau tidak. Jadi syarat sebuah paragraf kesatuan dan kepaduan itu yang paling sederhana yang bisa saya ungkapkan lagi itu yang penting. Jadi kalau sebuah paragraf itu mempunyai kesatuan dan mempunyai kepaduan. Kesatuan dalam hal ide, satu ide. Kalau kepaduan ada hubungan ya? Antara kalimat satu, misalnya kalau sebuah paragraf terdiri atas 5 kalimat, hubungan antara kalimat 1, 2, 3 dan 4, 5 itu jelas. Ya. Kalau mau membuat bentuk paragraf deduktif, induktif itu jelas. Nah, kadang penulis tidak jelas apakah dia menggunakan model apa dalam tulisannya. Apakah deduktif atau induktif begitu ya. Dan kalaupun memang diperlukan sebuah kalimat yang satu kalimat saja untuk sebuah paragraf, mengapa tidak? Asalkan idenya ya memang satu dan itu sudah cukup mewakili sebuah paragraf. Jadi sebenarnya tidak ada alasan tidak boleh satu kalimat menurut saya ya. Yang penting dia sudah jelas 1-2 kalimat bisa merupakan satu sebuah paragraf gitu. Baik. Ya. Nah, tadi Blimade sudah menyampaikan bahwa permasalahan kebahasaan yang kita temukan dalam karya tulis ilmiah itu bisa dari yang terkecil dulu ada ejaan, kemudian pilihan dan bentuk kata. Ya. Pemilihan dan bentuk kata, kemudian masalah kalimat dan masalah penyusunan paragraf. Ya. Ejaan dan bentuk pilihan kata sudah sempat disinggung tadi, tetapi sekarang fokus ke yang kalimat, Pak Madi. Ya, masalah-masalah atau kalimat yang ideal itu yang seperti apa? Ya, dalam permasalahan kalimat kita sering menemukan bentuk yang tidak sejajar misalnya. Ketidaksejajaran bentuk. Nah, ketidaksejajaran bentuk ini berkaitan dengan beberapa hal misalnya Pak Nyoman. Ketidaksejajaran itu bisa dari sisi penggunaan misalnya predikat. Yang disebut sejajar misalnya kalau kita menggunakan kalimat majemuk setara. Jadi kalimat setara. Jadi unsur-unsur predikatnya itu kalau kita menggunakan aktif ya aktif. Aktif keduanya ya. Keduanya kalau ada aktif. dua Karena itu menjadi sejajar. Kesejajaran dari sisi bentuk tentunya. Nah, kesejajaran juga bisa dilihat dari sisi makna di dalam kalimat itu. Jadi kesejajaran dia lebih mudah kita pahami kalau dia mempunyai kesejajaran dari sisi makna. Kadang-kadang kalau kalimat itu tidak sejajar menimbulkan makna yang susah diprediksi. Ya, mungkin menimbulkan makna yang berbeda ya. Betul. Karena kadang-kadang misalnya antara dua misalnya kalimat majemuk dengan penghubung dan menggunakan satu aktif satu pasif. Nah, karena menggunakan satu aktif satu pasif, tentu pikiran orang akan dikacaukan ini akan nanti. Mana subjeknya mana nanti begitu kan? Betul. Ketika subjeknya berikutnya subjeknya bukan pelaku misalnya, katakanlah seperti itu pada pasif, akan dibingungkan oleh kalimat aktif ini. Itu mungkin yang menyebabkan ini. Kenapa harus sejajar gitu ya? Saya belum bisa memberikan contoh sekarang ya. Artinya ada model seperti itu. Karena kita butuh waktu lagi untuk membahas itu. Sekarang kita mungkin di permukaannya saja dulu ya. Betul. Ya, selain tadi kesejajaran apa lagi? Kehematan tentunya. Sebuah kalimat kita perlu hemat. Ya, hemat dalam penggunaan kata, ekonomi kata.
Ya, kita bisa ekonomis dalam menggunakan kata-kata. Tidak mubazir. Ya, tidak mubazir. Jadi misalnya mubazir yang kelihatan mungkin contoh seperti tadi itu para murid-murid itu kan kelihatan. Ada mubazir yang sepertinya kok tidak perlu ada itu ya. Ya, maksud Kalimat saya itu tidak kelihatan itu sebuah misalnya itu jamak gitu misalnya masyarakat gitu ya. Saya pada kesempatan melihat tulisan karena saya diminta untuk melihat sebuah tulisan di artikel. Nah, masyarakat itu kan komunal konteksnya ya. banyak ya. Ya, masyarakat banyak. Ternyata di tulisan itu saya menemukan banyak sekali dan ini berulang para masyarakat gitu misalnya. Nah, ini masyarakat ini banyak yang tidak memahami ini bahwa masyarakat itu sudah jamak. Ya, sudah jamak. Dia ada kumpulan orang-orang, orang maksud saya di situ. Nah, ada kumpulan orang di situ disebut dengan masyarakat. Itu tidak perlu lagi kata para. Dan ini sering terjadi model seperti ini. Iya, betul. Ya, apa contohnya yang lain misalnya? Contoh sangat sedih sekali. Mungkin itu salah satunya. Sangat sedih sekali itu ya, terlalu kelihatan, Pak. Ya. Oh, yang tidak kelihatan. Ya, yang tidak terlalu kelihatan mungkin hadirin gitu ya. Yang sudah jamak juga. Ya, hadirin itu yang hadir. Ya pastilah banyak orang yang hadir. Tidak perlu disebut para hadirin gitu ya. Itu yang umumnya dalam bahasa lisan, tetapi dalam bahasa tulis itu kadang-kadang masuk. Iya, betul. Ya, nah, contoh yang juga sering saya lihat dan sering saya dengar itu para dewan juri. Ya, para dewan juri itu ya. Jadi dewan juri itu terdiri atas juri 1, mungkin juri 2, juri 3. Ya. Nah, itu namanya dewan juri. Ya. Jadi tidak itu sudah jamak ya, dewan itu sudah sudah menyatakan kumpulan juri ya, gitu kumpulan juri dewan perwakilan rakyat misalnya itu sudah kumpulan orang di situ. Jadi hal-hal seperti itu dari sisi kehematan ini sering kurang mendapat perhatian. Itu dari segi hemat tadi kehematan. Ya. Selanjutnya apa lagi, Pak? Kejelasan. Jadi bagaimana kita membuat kalimat yang jelas, ya. Jelas yang dimaksud sering bermasalah adalah biasanya penulis kurang memperhatikan unsur-unsur pembentuk kalimat misalnya. Unsur-unsur pembentuk kalimat misalnya harus ada subjek di situ. Harus ada predikat. Jadi syarat minimal sebuah kalimat ada subjek dan ada predikat. Ya. Nah, ketika subjeknya tidak muncul di situ, nah ini tentunya kalimatnya bermasalah. Iya. Ya. Karena unsur utamanya belum terpenuhi ya. Unsur utamanya belum terpenuhi, subjek predikat itu belum terpenuhi. Nah, kalau predikatnya membutuhkan objek, jadi transitif, objek harus ada. Ketika predikatnya transitif, objeknya tidak ada, itu menjadi bermasalah. Ya, itu dari kejelasan tidak jelas juga kalimatnya, karena objek itu dipentingkan di situ. Nah, seperti itu. Karena memang ada predikat yang membutuhkan objek wajib gitu ya, yang transitif tadi, dan ada yang memang predikat yang tidak perlu objek, memang gitu ya, Pak ya. Yang sering bermasalah juga, misalnya penulis dalam hal ini tidak mau menyebut diri sebagai penulis ya. Misalnya data itu tidak mau disebut sebagai subjek ya. Data misalnya data yang digunakan misalnya seperti itu ya, data yang digunakan. Jadi tidak jelas menggunakan apa gitu misalnya. Jadi siapa yang menggunakan apa itu tidak kelihatan. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi ketika hal itu dituliskan dalam bentuk aktif, tentunya itu kelihatan sekali tidak ada objeknya. Tetapi itu bisa dibuat menjadi pasif. Ya, misalnya digunakan, misalnya dijadikan digunakan, dipasifkan sehingga
yang tadinya tidak kelihatan subjeknya harus muncul langsung di situ, bisa kalimat kita menjadi efektif dan kalimat kita benar begitu ya. Jadi sisi kejelasan itu biasanya struktur kalimat yang membuat kalimat itu tidak jelas, strukturnya yang tidak jelas gitu. Jadi kejelasan sebuah kalimat dalam karya tulis ilmiah itu biasanya dari sisi struktur. Ya. Karena kalau strukturnya tidak jelas, pemahaman jadi bingung begitu ya? Ya, ya? tidak kelihatan. Misalnya seperti tadi, subjeknya tidak kelihatan. Ini maksudnya apa? Jadi betul. itu yang menyebabkan permasalahan dalam kalimat. Tuh. Tadi sudah kesejajaran, kemudian kehematan, kemudian kejelasan. Yang lainnya lagi? Kelugasan. Aha. Ya, bahwa sebuah kalimat itu harus lugas. Tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele dan apa yang ingin disampaikan langsung kepada permasalahan. Tidak berlebihan tentunya. Itu. Ada lagi, Blim Adi, yang lain? Berikutnya ketepatan ya. Ya, ketepatan sudah ya, ketepatan ya. Ketepatan sudah tadi. Ya, kehematan. Bahwa sebuah kalimat sebaiknya hemat. Kalimat yang kita gunakan dalam karya tulis ilmiah itu hemat. Jadi hemat dalam menggunakan kalimat. Kata maksud saya, hemat dalam menggunakan kata sehingga kalimat kita menjadi lebih efektif. Nah, kehematan ini juga berkaitan dengan tidak terlalu banyak menggunakan istilah. Karena kalau terlalu banyak menggunakan istilah, ini tulisan kita bisa menjadi bias. Jadi tentu kehematan itu berkaitan dengan bagaimana kita memilih kata yang tepat, sehingga kata-kata yang kita gunakan tidak berlebih, tidak mubazir. Memang benar-benar diperlukan dalam tulisan itu, dalam kalimat itu ya. Memang diperlukan karena tulisan dalam jurnal ilmiah juga bukan tulisan yang bertele-tele, apalagi berbunga-bunga begitu ya. Jadi kehematan itu tentu harus sangat diperlukan, sangat perlu kita perhatikan. Gitu. Karena tulisan ilmiah itu memang strukturnya tegas gitu ya. Berbeda dengan karya sastra mungkin ya. Yang karya sastra bisa kita berbunga-bunga, bisa buat panjang kalimatnya, tapi tidak berlaku di penulisan karya ilmiah ini. Iya, betul. Iya. Nah, itu tadi permasalahan dalam kalimat. Yang lebih luas lagi, permasalahan dalam paragraf, penyusunan paragraf. Dalam penyusunan paragraf, saya sering menemukan penyusunan paragraf yang kurang memperhatikan kesatuan. Kesatuan itu berkaitan dengan ide. Jadi satu paragraf itu satu ide. Ya, betul. Satu ide yang dituliskan. Ketika sudah berubah idenya, gunakanlah paragraf baru. Ya, gunakanlah paragraf baru. Nah, berkaitan dengan itu juga, misalnya pemaragrafan juga bisa berkaitan dengan perincian. Ya, misalnya uraiannya sebagai berikut, gitu ya. Itu titik. Ya. Nah, uraian itu misalnya penomoran 1, 2, 3, 4, 5 itu juga pemaragrafan intinya. Itu bisa ditulis misalnya sejajar menurun, bisa juga dibuat menyamping seperti paragraf pada umumnya ya. Pada umumnya. Yang dirinci ke samping. Ya, yang dirinci ke samping bisa juga menurun. Nah, berkaitan dengan kesatuan. Ada yang disebut dengan kepaduan. Seperti tadi yang sudah sempat juga saya singgung bahwa sebuah paragraf itu harus hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu selalu ada gitu. Misalnya satu paragraf terdiri atas 4 atau 5 kalimat, tidak ada yang rumpang.
Misalnya 1 berhubungan dengan 2, 2 berhubungan dengan 3, 3 berhubungan dengan 4, 4 berhubungan dengan 5. Demikian. Tidak ada yang loncat. Jadi hubungannya itu terus ada kaitan antara satu dengan yang lain. Kalau boleh saya ringkas dari apa yang disampaikan tadi, bahwa dalam penulisan karya ilmiah seringkali kita menemukan permasalahan-permasalahan. Nah, yang terakhir Pak Made, solusi supaya permasalahan-permasalahan itu bisa kita minimalisasi. Ya, saya menyarankan penulis untuk dari sisi penulisan atau ejaan. Yang pertama, permasalahan yang pertama ya Pak Mang ya. Jadi penulis saya harapkan memperhatikan ejaan. Nah, ketika kita menulis tentu kita melihat apakah ejaan yang saya buat ini sesuai. Nah, menurut saya penulis harus akrab dengan kamus. Nah, kamus ini bukan hanya berkaitan dengan makna, tetapi berkaitan dengan bagaimana menuliskan sebuah kata, termasuk juga bagaimana pembentukan katanya. Setidaknya bisa dilihat di sana. Nah, penulis dalam hal ejaan ini juga sebaiknya ya sering membuka juga pedoman umum Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia. Betul, Ya. betul. Jadi ejaan bahasa Indonesia. Nah, berkaitan dengan penulisan bahasa asing juga, kenapa penulis biasanya juga mengecek betul tidak penulisan bahasa asingnya ini seperti itu misalnya. Yaitu berkaitan dengan penulisan. Nah, berkaitan dengan pembentukan kata dan pilihan kata, kamus juga penting. Kamus, ya. Kapan kita menggunakan kata, misalnya Pak Nyoman, kapan kita menggunakan kata adalah, kapan kita menggunakan merupakan, kapan kita menggunakan yakni, yaitu juga ya. Yakni yaitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, itu bisa kita lihat pemakaiannya, itu bisa kita lihat, setidaknya bisa kita lihat dalam kamus. Bagaimana? KBBI ya. KBBI tentunya. Nah, hal yang lain berkaitan dengan pembentukan kalimat, penulis juga sebaiknya memahami kalimat yang dibuat, setidaknya penulis pahami dulu, sudah benar tidak kalimat yang saya buat. Jangan-jangan kalimat saya rancu, kalimat saya tidak bisa dipahami oleh pembaca. Itu dari sisi kalimat. Dari sisi paragraf, kesatuan kepaduan itu penting. Dan salah satu cara mengeceknya adalah kita membaca ulang tulisan kita. Sudah nyambung belum ini? Sudah. Nah, tentu ini sebagai seorang penulis, apalagi ini kan berkaitan dengan orang yang cendekia begitu ya. Jadi ciri sebuah karya tulis ilmiah itu cendekia, karakteristiknya kan begitu. Jadi kita harus menyadari ini tulisan yang sifatnya cendekia. Jadi kita sedapat mungkin untuk ya menghindari permasalahan-permasalahan berkaitan dengan sisi kebahasaan. Ini kita tidak menyinggung isi ya. Kita menyinggung sisi kebahasaan. Sebagai karakteristik sebuah karya tulis ilmiah itu kan cendekia. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi sebagai seorang cendekiawan, katakanlah begitu, kita harus mempertanggungjawabkan tulisan kita. Salah satunya memperhatikan tulisan kita sudah sesuai belum ejaannya, penulisannya. Sudah sesuai belum pilihan dan pembentukan katanya? Sudah sesuai belum kalimat yang kita gunakan? Penyusunan paragrafnya sudah sesuai belum? Nah, kalau sudah begitu tentunya ya kita menyerahkan karya tulis kita ilmiah, ya kita ke misalnya sebuah jurnal itu sudah plong. Nanti akan ada lagi tim editor dari sana yang akan mungkin ada revisi, ada macam-macam. Nanti akan tentu ada proses lagi di situ, ada perbaikan pasti. Saya yakin itu ada perbaikan lagi, memenuhi syarat misalnya syarat gaya selingkung, itu pasti. Terus dari sisi kebahasaan pasti diperhatikan. Saya pikir semua bidang ini jurnal, bukan hanya di bidang bahasa, di bidang yang lain pun
kebahasaan ini pasti sangat diperhatikan. Karena ini, itu pengantarnya ya. Ya, salah satu bahasa itu kan media, Pak Nyoman. Iya. Jadi media, kalau media yang kita gunakan baik, menarik, tentunya apa yang kita sajikan, apa isi tulisan kita juga mudah dipahami. Ya, oleh juga si mudah pembaca. dipahami, dan tentunya tulisan kita akan lebih baik tentunya. Baik. Ya, seperti itu. Iya, Pak Made. Yang perlu ditekankan di sini bahwa saat kita menulis karya ilmiah, jangan takut atau jangan malu untuk membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Betul. itu baik yang offline dalam bentuk cetak atau yang bentuk daring, karena yang bentuk daring sudah sangat Ya, ringkas betul. ya, bisa dibawa Dan di gawai kita ada. saya ingatkan lagi, untuk penulis itu menjadi pengedit pertama tulisannya. Jadi ada istilah swaedit. Nah, itulah penulis yang mengedit pertama tulisannya. Mungkin kalau menulis, silakan menulis dulu, misalnya dibaca ulang, tentu akan kelihatan di sana. Oh, sambil kita mengecek ini sudah betul tidak tulisannya, pilihan kata yang saya gunakan sudah betul tidak, kalimat yang saya gunakan sudah efektif, sudah dari sisi misalnya kecermatan, kesejajaran, kelugasan, ketepatan sudah sesuai tidak. Nah, berikutnya paragraf yang gunakan, susunan paragraf saya sudah tersusun dengan baik belum gitu ya. Jadi setidaknya terjadi swaedit. Jadi penulislah pertama yang mengedit tulisannya. Ya, walaupun nanti di jurnal itu yang kita kirim itu jadi akan ada editor di sana nanti. Tetapi swaedit ini penting begitu. Baik. Ya, Bli Made, senang sekali pembahasan kita sangat menarik ini, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin kita nanti akan cari waktu lagi untuk membahas per bagian-bagian tadi ya. Ini malah yang menarik sebenarnya. Jadi apa sih yang sering bermasalah gitu? Karena saya mencatat beberapa permasalahan. Misalnya dari sisi ejaan, ini berulang. Hal ini berulang dalam beberapa tulisan, ini berulang terjadi. Itu ya. Berarti itu ada ketidakpahaman. Ya, ketidakpahaman bisa jadi, atau penulis memang tidak ngeh bahwa itu salah begitu ya. Karena dia tidak paham. Betul. Dari sisi pembentukan kata misalnya, banyak sekali pembentukan kata yang tidak sesuai dengan bentukan kata dalam bahasa Indonesia. Tidak sesuai aturan ya. Ya. Dari sisi kalimat, banyak kalimat yang tidak efektif. Pertama, tidak efektif. Yang kedua, tidak sejajar. Tidak sejajar, betul. Terus dari sisi pemaragrafan, kadang sebuah tulisan itu tidak jelas. Misalnya paragraf ini bisa seharusnya dijadikan 3 loh, karena idenya beda. Pertama dia mengungkapkan ini, kedua ini, ketiga ini, misalnya seperti itu. Tapi dibuat dalam dijadikan paragraf. satu paragraf gitu. Ini sering masalah. Ya, baik, Bli Made, sangat menarik. Berarti sahabat bahasa juga harus menunggu pembahasan kita berikutnya, karena pembahasan kita berikutnya akan membahas permasalahan-permasalahan tadi secara rinci. Ya, Pak Made ya. Baik, Pak Made, sampai di sini pembahasan kita. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih sudah berbagi. Baik, terima kasih. Kita bertemu nanti pada pertemuan berikutnya. Baik, ya. Sahabat bahasa, demikian tadi pembahasan saya bersama Pak Made Sudiana yang sudah membahas tentang masalah kebahasaan penulisan karya tulis ilmiah atau jurnal, penulisan pada jurnal. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat untuk sahabat bahasa, dan kita bertemu lagi pada bincang bahasa dan sastra selanjutnya. Salam bahasa. Untuk kita